Nah, pertanyaanku fokus, kamu dijual sama siapa? Dijual sama bokap, sama orang tua, dari orang tuanya mamanya. Orang tua mama, siapa ya? Ada atau temen bosnya gitu? Yang ngejual siapa? Mama? Bukan, orang tuanya. Orang tua mama? Nah, Mbak Alfia, kabarnya gimana Mbak? Alhamdulillah baik. Baik. Kemarin kenapa di rumah sakit kok ngamuk katanya? Iya, aku mau pulang Mau pulang? Mau pulang kemana? ke rumah. Iya, katanya kamu teriak-teriak di rumah sakit jual ginjal. Siapa yang mau jual? Kira aku kan nggak kenal kakak ya. Terus dibawa ke rumah sakit, aku mau jual. Ya enggak lah. Terus gimana, masih ngomong-ngomong sendiri nggak? Enggak, Nggak pernah apanya. nggak pernah ngomong sendiri lah. Iya, kamu kan di mobil kemarin terakhir masih ngomong sendiri pas dijemput. Aku tuh izin mau pulang sama si abangnya. Abang siapa? Nyetir mobil. Siapa? Abang. Hmm. Aku mau tanya dulu dong. Ini kan ternyata banyak yang kenal sama kamu ya. Banyak yang ngehubungin kita. Kamu dulu kerja di Aussie. Itu sebagai apa? Sebagai tukang Tukang pijit. Gimana caranya bisa nyampe ke Aussie? ada temen aku kan di sana. Ada teman kamu. Nggak ada mantan aku. Maksudnya? Mantan aku kan di sana juga. Mantan kamu dari Indonesia? Iya, orang sana. Enggak, pertanyaan Indonesia, aku. tapi orang dia datang ke sana udah lama. Siapa? Tinggal di sana. Yang siapa namanya? Namanya si Michael. Michael. Loh, katanya Michael orang bule. Hah? Iya, Michael orang bule. Orang Aussie kan? Kamu kan kenal di sana. Kenalnya di sana, tapi di Indonesia juga udah mulai chatan kan. Pertanyaan aku, kamu bisa nyampe Aussie itu gimana ceritanya? Pakai agensi. Pakai agensi. Terus dari agensi, emang dijelasin kalau kamu kerjanya tukang pijit gitu? Enggak juga, pilih aja. Pilihnya apa? Ada restoran juga, Terus? tukang pijit. Itu aja sih. Oh, berapa lama di sana? Setahun. Tapi sambil sekolah ya, sekolah ambil bahasa. Oh, sekolah bahasa Inggris. Sambil sekolah. Karena waktu dari Indonesia kamu nggak bisa bahasa Inggris ya katanya? Bisa sedikit. Bisa sedikit. Nah, terus Kayak perkenalan diri doang. perkenalan diri. Kayak ngomong sehari-hari doang. Terus akhirnya belajar di sana. Belajar. Belajar di sana. Udah lancar di sana. Kalau ngomong, orang ngomong aku ngerti. Oh, oke. Nah, terus apa yang terjadi di sana sampai kamu depresi? Karena kan sebelumnya emang udah ada masalah. Mungkin karena broken home ya dulunya ya. Oh, waktu kecil ya? Iya, broken home.
Oke, emang keluarganya gimana maksudnya? Dari dulunya gimana? Bukannya kamu punya kakak ya kemarin? Enggak punya. Oh jadi kamu sendiri? Itu adik Oh adik kandung? yang iya, bukan beda nyokap sih. Beda mama? Terus gimana maksudnya? Kamu dulu berkembang, terus pada saat umur berapa broken home? Dari kecil sih, lupa sih. Oh dari kecil. Terus setelah broken home, benar kamu obat-obatan? Sebelumnya nggak obat-obatan, paling kayak obat gitu doang sih. Pas tahu aku ada sakit bipolar sama anxiety baru ditolong. Baru ketahuan itu pas aku pulang dari Australia. Iya, itu kan ada asal mulanya kenapa depresi kan? Dari broken home dulu. Dari broken home, terus pulang dari Aussie, tambah parah. Karena akunya pikiran kan yang di rumah gitu kan. Terus? Pikiran pernah kayak aku hampir bunuh diri gitu kan, gara-gara dulu pernah dijual gitu kan. Sama itu keluarga. Maksudnya? Sama keluarga? Sama siapa? Sama ada dari keluarga bokap juga kayak tahu, cuman dia diem aja, dia nggak ada respon. Bokap sih kayaknya tahu ya, karena kan dulu kan mama juga kan kerjanya kan ini ya, apa namanya, nyanyi dangdut ya. Mama. Nyanyi dangdut sama apa namanya, pijit juga dia bisa gitu mama. Jadi aku ikutnya ke mama jatuhnya. Oh kamu ikutnya ke mama, bukannya ke nenek kan? Kamu tinggal sama nenek? Iya tinggal sama nenek, cuman aku kadang ke mama juga. Kadang pulang ke rumah mama. Nah, pertanyaanku fokus, kamu dijual sama siapa? Dijual sama bokap, sama orang tua, dari orang tuanya mamanya. Orang tua mama, siapa ini? Ada, nggak tahu, temen bosnya gitu. Yang ngejual siapa? Mama? Bukan, orang tuanya. Orang tua mama? Tapi bokap juga tahu, makanya aku kayak masih ada trauma gitu. Kalau ngeliat kamu, soalnya gitu juga nggak sempet dimasukin. Waktu apa? Pas mau dijual nggak dimasukin, soalnya aku ketakutan. Terus akhirnya? Akhirnya nggak jadi, tapi kata orangnya tetap, padahal mungkin aku nggak ngerasain kali ya, nggak ngeliat ngomong dia. Kalau yang di Australia gimana? Di Australia kenapa? Kerjanya apa? Pijit. Pijit beneran? Pijit beneran, massage. Sama ini, eyelash kadang. Eyelash extension. Aku lagi sekolah itu kan di sana. Bayar sama sekolah bahasa Inggris. Setahun paling bayar sekitar 80 atau 50 tahun lupa deh. Digajinya berapa? Digaji sekitar 60. Digaji sekitar 60 atau 70 juta setiap bulan. Oh oke. Tapi biaya hidup di sana gede juga ya? Iya gede juga. Makanannya aja kan harganya mahal juga. Oh tapi kamu cuman mengerti kalau bicara itu belum begitu lancar ya bahasa Inggris?
Tapi kalau ngomong sama itu doang sih lancar. Kadang juga aku masih pakai translate kalau aku mau ngomong panjang lebar gitu kan soal kerjaan. Ini kayak ada yang nggak bisa aku translate. Oke. Nah, terus bener nggak kamu pacaran sama Michael itu sempat hamil? Iya. Sempat hamil. Terus setelah hamil? Sama? Sama Kenapa? takut nggak kuat ya ngurusinnya. Lagi kan aku lagi itu kan masih Apa disuruh sama Michael? kita berdua. Tapi paling ini sama Michael duluan sih yang bilang, kamu kalau nggak kuat. Aku pertama nangis pas tahu. Aku nggak mau. Aku bilang sampai beli 4 tespek. Beli 4 tespek aku sampai nggak percaya kan. Akhirnya bener. Nah, kamu depresinya kenapa jadi sekarang ini? Misalnya pertama kenapa aku harus anak sama aja aku anak. Oh, jadi pas semenjak itu apa banyak trigger lain? Nggak ada sih, itu aja. Kamu kemarin sempet nggak pakai baju katanya di rumah katanya lari-lari nggak pakai baju kan? Enggak, aku pakai baju, terus pakai mukena, pakai kaos kayak apa sih namanya, tank top doang. Yang dalam kabur ke rumah itu sebelah saudara minjem mukena. Terus sering mecah-mecahin barang. Iya. Kenapa? Kadang muncul aja gitu penyakitnya gara-gara mungkin karena sering dikurung ya sama bokap ya. Ayo datang ke rumah sakit segala macam ya kan, cek. Padahal aku bilang aku udah sembuh. Kalau aku sakit itu misalnya kayak aku sakit tipes, sakit pusing kepala atau mual atau usus buntu gitu kan. Anxiety itu kan gak kelihatan penyakitnya. Anxiety gara-gara mungkin aku kehilangan anak gitu doang. Aku masih nyesel. Iya, tapi maksudnya papa tuh kan niatnya baik. Papa tuh ngelihat kondisi mental kamu tuh belum sembuh banget, makanya diajak ke rumah sakit gitu. Kamu yang sering banget ngamuk-ngamuk, padahal yang kamu butuhkan adalah ya berobat gitu. Berobat terus ya. Sekarang aku di rumah sakit. Hah? Sekarang aja aku tinggal di rumah sakit. Lah kan emang semuanya berobat seumur hidup kalau anxiety itu. Nggak seumur hidup sih katanya. Sampai dokter memutuskan bahwa kamu nggak konsumsi obat lagi. Soalnya anxiety kata dokter, kamu nggak pernah main keluar ya katanya, nggak punya temen ya. Ya aku bilang iya, nggak pernah keluar, harus punya bersosialisasi, punya temen. Kata dokternya gitu. Sedangkan teman-teman aku di Jakarta semua. Aku baru kehilangan 3 handphone iPhone semua, iPad 1 sama laptop 1. Pas semenjak aku dibawa ke rumah sakit terus itu barang aku hilang semua. Di mana? Di rumah. Dijual atau gimana? Paling bukan. Kata siapa? Udah Aku tanya belum? tahu, aku udah tanya. Udah tanya. Tanya saudara aku. Terus? Itu ayah yang selalu jual. Terus gimana sekarang keadaan kamu? Ya pas aku mau minta nomor polisi gitu kan, mau hubungin gitu kan, saya sering kehilangan begitu juga gitu pas segala macam. Malah bokap bilang tiba-tiba kakak datang, katanya mau ngelamar kerja, ternyata bukan ngelamar kerja di rumah sakit. Aku mau minta nomor polisi buat ngapain lagi gitu yang duit handphone. Dari mana emang uangnya? Selama aku kerja di Aussie kan aku ngumpulin. Berapa? Uangnya berapa? Yang hilang? Uang di ATM cuma hilang, gak banyak, tergantung ya. Begitu aja pas pulang dari Aussie sekitar ada 4 juta dolar semua hilang. Sama
Di ATM. ATM ya, ada saudara aku yang tahu pinnya. Mungkin saudara aku. ATM kok dolar? Enggak, yang dolar beda lagi ya, yang dolar cash. Oh, yang dolar cash. Terus Sama ATM yang di Aussie juga hilang. ATM yang di Aussie hilang. Terus kan nggak bisa tarik di sini ya? Bisa. Oh bisa. Bisa. Berapa hilangnya? Nggak tahu ya, lupa ya. Tabungannya sekitar masih ada 100-an kali. 100 apa? 100 jutaan. Kejutaan. ATM-nya hilang, tapi nggak tahu masih ada saldo atau enggak gitu. Masih ada terakhir kalau nggak salah. Terus? Sama ini uang aku yang di debit juga ada di HP. Nanti sekitar 80, cuman aku udah pernah ambil sisa cuman 3 juta atau 2 juta gitu. Cuman HP-nya hilang soalnya, pengen nabung lagi nggak bisa. Terus sekarang yang kamu rasain apa? Yang aku rasain aku pengennya tinggalnya sama mama doang sih, berharap. Soalnya sama ayah kurang kayak rumah sakit kayak gitu kan. Ya kan emang kamu butuh temen. Emang kamu kan butuh rumah sakit sayang. Aku nggak punya temen soalnya. Aku kalau punya temen kayak di Jakarta temen aku banyak kan sebenarnya, cuma karena aku lagi nggak ada dana banyak jadi aku nggak bisa ke Jakarta. Soalnya uang sering hilang jadi aku kesel. Kamu teman-teman di Jakarta kerja apa emang? Kayak di Golf model. Nggak kenal dari mana? SPG. Ini aku tinggal di Jakarta. Tinggal di Jakarta? Sama siapa? Sendiri. Kerja apa di Jakarta? Kerja apa? SPG. SPG? SPG karena aku ikut event. Ikut event SPG? Ini Senin ini makanya aku berharap nih kakak sebelum hari Senin pulangin aku, soalnya aku ada event di Bogor. Kan kadang juga aku di PRC di sana Mayoran. Tapi kondisi kamu belum stabil kata dokter. Terus gimana dong? Gak bisa pulang dong? Belum bisa, rehabilitasi dulu. Sampai berapa lama tuh? Sampai kondisinya membaik. Susah ya bikin komoditnya ini lagi, jadi aku checking lagi. Kamu jangan mikirin kerjaan dulu, kesehatan dulu. Saya udah sehat. Yang menentukan sehat itu bukan kamu kan, yang bisa tahu kan dokter. Bahkan di sini temannya banyak kan. Udah kenalan belum semuanya? Udah kenalan semua. Ada Mbak Anissa di sini, tuh ada Bu Angel, terus di yayasan ada Mudah ya, Mbak Mudah. Mudah yang masih muda itu loh, umur 20 tahunan. Udah kenalan belum semuanya? Udah kenalan. Aku udah dibawa ke rumah sakit di sana di Bogor, SDM. Tahu, semuanya juga udah pernah dibawa ke rumah sakit. Yang di Bogor lebih cocok yang di Bogor obatnya. Emang apa bedanya? Semua kan sama obatnya. Beda obatnya, aku lihat. Apa? Nama sebutin. Bedanya apa? Obat apa? Warnanya aja beda. Mereknya apa? Aku hafal semua. Lupa mereknya apa. Aku hafal semua obat. Semua obat tuh sama Mbak. Percaya sama saya. Kita tuh udah rumah sakit jiwa semuanya. Grogol, Duren Sawit, Marzuki Mahdi udah semua. Sumber Waras udah semua Mbak. Kita itu semua obat mayoritas sama. Tergantung pemulihannya. Jadi menurutku Mbak fokus dulu untuk pemulihannya. Disehatin dulu badannya. Jangan bentar-bentar mikir kerja. Bentar-bentar bilang pulang. Fokus dulu, kalau Mbak totali sembuh kita pulangin. Wherever you go, I follow you there. Whatever you do, I'll be there for you. And I will be forever true, true to you.
give it all.